Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Bang Riza, selamat malam. Baik Bang Riza, ini sudah ada tambahan lagi, ada Pak Nazarudin Umar, kemudian juga ada Pak Erick Thohir dari 33 nama calon menteri yang tadi sudah hadir di Kertanegara. Jadi total sekitar ada 35 lah ya. Nah, jadi dari informasi yang beredar ada 46 kementerian dan lembaga. Apakah itu sudah finalisasi 46 sehingga malam ini dituntaskan akan ada 46 orang yang akan datang di Kertanegara? Yang pertama terkait jumlah, biar nanti Pak Prabowo langsung atau Pak Dasko yang menyampaikan ya. Memang jumlahnya melebihi dari jumlah kabinet sebelumnya di era Pak Jokowi. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa Indonesia ini negara yang besar dan Prabowo ingin semua elemen komponen bangsa terlibat aktif membangun bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan memang dibutuhkan kabinet yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan hari ini sudah mulai dipanggil, dan dari yang kita lihat nama-nama yang ada atau orang-orang yang datang, tentu publik bisa menilai sendiri apakah orang-orang tersebut memiliki kompetensi yang baik atau tidak. Kita bersyukur sampai hari ini paling tidak pengamatan saya memang orang-orang yang datang adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik, dan memang banyak menteri-menteri yang diundang atau calon menteri orang-orang yang juga menjabat sebagai menteri di era Pak Jokowi. Sebagaimana juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, akan ada nanti mungkin malah banyak Pak Prabowo bilang menteri-menteri yang akan membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah juga menteri-menteri yang menjabat di era Pak Jokowi Maruf Amin. Baik Bang Riza, jadi dari mereka yang sudah dipanggil hari ini, apakah sudah final mereka adalah dipastikan akan menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo atau masih mungkin akan diaudisi kembali? Ya, jadi sejauh yang kita ketahui memang nama-nama inilah yang memang menjadi perhatian daripada Pak Prabowo, karena memang juga sudah dikenal jauh selama ini di kabinet, dan orang-orang yang dirasakan memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan juga memiliki jam terbang yang baik. Jadi terkait apakah nama-nama ini nanti yang akan dilantik, tentu pastinya kita tunggu saja pada waktunya. Tapi sejauh ini nama-nama inilah yang dipanggil untuk dilakukan fit and proper test sebagaimana disampaikan oleh Pak Dasko. Sebelumnya akan ada dipanggil calon-calon menteri oleh Pak Prabowo langsung untuk bertemu, berdialog, berdiskusi, dan lain-lain. Silakan teman-teman mengaplikasikannya protes atau apa, silahkan. Yang pasti Pak Prabowo memanggil langsung, berdiskusi, berdialog terkait masalah-masalah bangsa yang ada, dan juga bagaimana solusi ke depan yang terbaik di semua sektor pembangunan yang akan kita jalankan bersama, dipimpin oleh Pak Prabowo nanti bersama menteri-menteri yang ditunjuk dan dilantik. Ya, Bang Riza, informasi yang kami terima bahwa besok itu rencananya akan ada pembekalan terhadap para calon menteri ini. Nah, jadi bagaimana agenda pembekalan itu? Akan seperti apa sebetulnya? Ya, terkait agenda pembekalan memang sejauh ini Pak Prabowo selalu ingin ya setiap tim yang bersamanya akan menjadi super tim, jadi bukan superhero tapi super tim, dan perlu adanya penyelarasan ya terkait visi misi program ke depan, bagaimana bacaan bersama terhadap permasalahan bangsa yang ada, dan juga bagaimana solusinya secara bersama-sama
menyelesaikan masalah tentu perlu ada satu kesatuan pandang ya, satu kesatuan gerak, dan juga satu kesatuan langkah, program, dan kegiatan, dan lain-lain untuk saling melengkapi, saling mengisi di antara kementerian-kementerian yang ada, tentu dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Untuk itu dirasa perlu untuk adanya pembekalan. Namun demikian nanti kita tunggu saja bentuknya seperti apa pembekalan yang akan disampaikan oleh beliau. Dari unsur kader partai kita sudah lihat ada banyak sekali dari Gerindra, kemudian juga ada dari Demokrat, dari Partai Amanat Nasional, dari Golkar, PKB. Tapi yang belum terlihat ini dari PKS, PDIP, dan juga kalau Nasdem kita tahu sudah menyatakan sikapnya tidak akan berada di dalam kabinet Pak Prabowo. Tapi untuk PKS ini bagaimana Bang Riza? Apakah memang akan masuk ke dalam kementerian lembaga dari kabinet Pak Prabowo? Yang pasti kan beberapa waktu yang lalu PKS sudah datang ke Kartanegara, dan secara jelas kita mendengarkan di berbagai media bahwa PKS sudah menyampaikan melalui pantunnya akan bergabung, dan Pak Prabowo juga menyampaikan melalui pantunnya bahwa sekalipun ada teman baru, teman lama tidak akan dilupakan. Jadi silakan publik, masyarakat menilai dan apa yang menjadi harapan PKS dan harapan juga Bapak Prabowo. Yang pasti Bapak Prabowo ingin mengajak semua elemen masyarakat termasuk partai politik untuk terlibat bersama-sama membangun bangsa. Kita tunggu saja nanti waktunya sampai dengan tanggal 20 dan 21-22. Baik, menunggu waktunya tanggal 21 akan ada pelantikan menterinya. 21 begitu ya. Nanti rencananya ada pelantikan menteri. Iya, baik. Tapi ini informasinya kan bahwa akan dituntaskan hari ini untuk pemanggilan calon menteri ke Kertanegara. Jadi kemungkinan pada malam hari ini juga kah PKS akan dipanggil kadernya untuk hadir ke Kertanegara? Saya Bang Riza? tidak tahu persis ya apakah dipanggil hari ini atau bagaimana, nanti kita tunggu saja. Tunggu saja kepastiannya apakah dipanggil atau tidak. Kita tunggu saja. Jadi saya kira kita beri kesempatan dan waktu kepada Pak Prabowo dengan juga partai-partai lainnya. Sebagaimana kita ketahui beberapa partai sudah dipanggil, memang belum terlihat perwakilan dari Partai Nasdem, dari PDIP, dan dari PKS. Seperti tadi sampaikan, PKS mengambil posisi yang lain untuk ikut terlibat dalam membangun bangsa ke depan. Ya, Bang Riza, sebetulnya saat bertemu dengan Pak Prabowo itu apa saja sih yang dibahas bagi calon menteri ini? Ya itu kan yang tahu Pak Prabowo dengan menteri-menteri yang bersangkutan. Silakan ditanyakan langsung ya. Di TV kita lihat semua sudah menyampaikan apa yang dibahas dan didiskusikan bersama Pak Prabowo. Ada yang ditanyakan bagaimana swasembada pangan, bagaimana mengelola sumber daya energi dan sebagainya. Jadi saya kira dari situ mungkin teman-teman yang menonton berita di media bisa menilai dan bisa melihat kira-kira tugas apa yang diberikan ya. Saya sendiri tidak tahu secara pasti dan detail Menteri A dapat tugas apa, calon Menteri B dapat tugas apa. Biarlah nanti pada waktunya tanggal 21 akan dilantik rencananya, 20 malam akan diumumkan. Ya, hari ini adalah satu rangkaian proses pertemuan antara presiden terpilih dengan calon-calon menteri yang ditunjuk, dan diskusi dialog pada malam ini secara langsung dengan presiden terpilih. Kepastiannya siapa nanti yang akan dilantik, ya kita tunggu pada waktunya. Mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang terbaik sebagaimana yang kita lihat bersama. Ya, Bang Riza, di antara 37 nama yang sudah hadir tadi, hanya ada satu yang sangat terbuka kepada media dan menyampaikan bahwa ini Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti ya,
menyampaikan bahwa diberi amanah oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan nanti juga akan didampingi oleh 2 wakil menteri. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana sebetulnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini? Apakah memang dipecah beberapa bagian dari Kemendikbudristek, Bang Riza? Ya, jadi memang sebagaimana kita juga melihat bahwa akan lebih banyak kementerian yang akan dibentuk dan yang ditunjuk calon menteri dan juga bahkan calon wakil menteri. Tentu ada beberapa kementerian yang ada sekarang akan dirubah beberapa ya. Di antaranya tadi kementerian yang lama itu kan ada Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan. Itu artinya pendidikan mulai dari PAUD ya kan sampai dengan perguruan tinggi menjadi satu kementerian bersama kebudayaan bahkan bersama Ristek ya. Ke depan sudah mulai terlihat bagian-bagian yang dipisahkan ya, di antaranya tadi Kementerian Dasar dan Menengah sendiri, mungkin juga nanti Kementerian Atas sendiri, mungkin juga Ristek dan sebagainya. Persisnya kita tunggu saja. Saya tidak ingin mendahului persisnya nomenklatur yang ada. Nanti Pak Prabowo langsung yang menyampaikan atau Pak Dasko. Lalu bagaimana dengan wakil menteri rencananya, Bang Riza? Benarkah bahwa hari Rabu itu akan dipanggil kemudian calon-calon wakil menterinya? Dan akan ada berapa banyak, Bang Riza? Yang pertama memang ada berita bahwa akan juga dipanggil calon-calon wakil menteri. Dan juga kemungkinannya dalam 1-2 hari ke depan. Dan yang ketiga berapa banyak saya belum tahu dan siapa saja terlebih lagi saya juga belum tahu. Jadi saya kira kita tunggu saja malam ini siapa saja calon-calon menteri yang diundang dan sempat hadir. Kemudian silakan publik menebak-nebak kira-kira kalau yang dipanggil si A kira-kira ditugaskan apa, si B ditugaskan apa, silakan. Menjadi hak daripada masyarakat untuk memberikan penilaian dan mudah-mudahan calon-calon menteri ini ada calon menteri yang terbaik. Dan terkait wakil menteri juga kita tunggu saja waktunya dalam 1-2 hari ke depan siapa nanti yang akan dipanggil dan kira-kira di mana posisinya, apakah calon-calon tersebut memiliki kompetensi yang baik, silakan publik menilai. Dan tentu harapan kita bersama insya Allah calon-calon menterinya baik dan insya Allah juga calon-calon wakil menteri juga baik. Sehingga kabinet ke depan diisi oleh orang baik yang akan membawa Indonesia ke depan menjadi negara yang kita banggakan. Bang Riza, hingga pukul 19.15 saat ini setidaknya kita belum melihat unsur kader dari PKS, PDIP, dan kalau bicara soal PDIP, rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, apakah benar-benar akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20? Apakah agenda itu masih ada dan dari unsur PDIP juga akankah masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran? Ataukah akan mengikuti langkah seperti Nasdem yang memilih untuk berada di pemerintahan tapi tidak masuk dalam kabinet? Jadi sekali lagi terkait pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan dan Bang Dasko, insya Allah direncanakan akan ada pertemuan antara kedua tokoh bangsa itu sebelum pelantikan. Mengenai waktu persisnya, saya sendiri belum tahu, silakan nanti kita tunggu saja. Dan soal hari ini ada pemanggilan calon menteri karena memang sudah jauh-jauh direncanakan dan memang dirasa perlu karena waktu pelantikan presiden tinggal beberapa hari lagi tanggal 20 dan rencana pelantikan menteri juga direncanakan tanggal 21. Jadi saya kira sudah baik ya kegiatan pada hari ini pemanggilan calon menteri. Kalau dihubungkan dengan PDIP terkait pertemuan kita tunggu saja. Terkait hasilnya juga insya Allah kedua tokoh ini akan bertemu untuk membahas kepentingan bangsa negara yang lebih baik,
kepentingan rakyat yang lebih baik, bukan kepentingan pribadi-pribadi, bukan kepentingan kedua partai, tapi semua kedua tokoh ini nanti akan bertemu tentu membahas masalah-masalah bangsa dan solusi-solusi yang terbaik dari kedua tokoh. Karena kedua tokoh ini bukan hanya masing-masing ketua umum partai besar, tapi juga hubungan yang baik sejak kedua orang tuanya, Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian Pak Prabowo dan Ibu Mega juga 2009 menjadi pasangan dalam Pilpres, dan sejak itu hingga hari ini hubungannya baik. Bahkan kedua partai antara PDIP dengan Gerindra juga sangat baik, dan insya Allah ke depan hubungan kedua tokoh ini, tokoh bangsa ini, Pak Prabowo dan Ibu Mega, akan lebih baik lagi, dan hubungan kedua partai antara PDIP dengan Gerindra juga akan lebih baik lagi. Dan kami yakinkan dan kami pastikan kedua tokoh ini pasti sama-sama akan membangun bangsa ke depan dengan lebih baik. Terkait posisi PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan, biarlah itu menjadi kewenangan hak daripada Ibu Megawati. PDIP kami tidak pernah mencampuri apalagi mengintervensi. Bagi kami dimanapun baik, karena kami yakin Ibu Megawati dan PDIP pasti berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, berjuang untuk kepentingan rakyat, apakah di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Bang Riza, tadi kita lihat ada sejumlah menteri di kabinet Pak Jokowi begitu ya, yang nampak sudah hadir di Kertanegara seperti Dito Aryo Tejo, kemudian Erick Thohir, ada juga Budi Gunadi Sadikin, Amran Sulaiman. Nama-nama ini apakah memang benar-benar seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa wajah lama yang ada di kabinet Pak Jokowi juga akan dibawa ke kabinetnya Pak Prabowo Gibran? Ya, jadi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa waktu terakhir, bahwa nanti menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi juga akan mengisi posisi-posisi di kabinet Pak Prabowo, Mas Gibran. Dan sekarang kita menyaksikan apa pernyataan Pak Prabowo itu betul. Kita sudah lihat berapa banyak di situ, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Tito, ada Pak Budi Sadikin, ada siapa lagi tadi, Caimin, dan semuanya banyak sekali tadi. Saya lihat ada Mas Dito, ada Bahlil, dan semuanya kita lihat tadi. Pak Bahlil juga hadir dari Golkar, Pak Zulkifli juga hadir. Hampir banyak sekali tokoh-tokoh partai atau pimpinan partai yang juga menjabat sebagai menteri di era Pak Jokowi juga tadi dipanggil, termasuk perwakilan dari partai-partai atau dari kalangan profesional yang hadir. Bang Riza, alasannya kenapa mereka dipilih kembali? Apakah memang karena kinerjanya atau karena ya ini adalah keberlanjutan? Jadi tentu yang pertama faktornya adalah tentu mereka adalah pimpinan-pimpinan partai pengusung Prabowo Gibran yang sama-sama berjuang. Di samping juga kita mengetahui mereka juga adalah menteri-menteri di era Pak Jokowi yang kinerjanya sangat baik. Pak Prabowo tentu punya hubungan yang khusus dan baik sesama menteri di kabinet Pak Jokowi, jadi mengetahui secara baik ya, pengetahuan, pemahaman, kinerja daripada menteri-menteri di Pak Jokowi yang bersama-sama Pak Prabowo. Dan itu juga beberapa nama tersebut juga yang diundang atau diajak oleh Pak Prabowo pada hari ini untuk berdiskusi, berdialog terkait masalah-masalah bangsa ke depan, dan insya Allah mereka-mereka nanti akan dilantik pada waktunya. Baik, terima kasih Bang Riza Patria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.